Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucian Fatmaji Dwiningsih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya akan memaparkan jurnal Dwi Mingguan Modul 2.1. Terima kasih kepada fasilitator Ibu Cinta Septi Aulia SPDGR dan pengajar praktik Ibu Vivi Risanti SAG MPD yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan dan memahami modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Model jurnal refleksi Dwi Mingguan yang saya gunakan adalah 4F. Berikut ini adalah jadwal modul 2.1 yang sudah saya lewati hingga tanggal 28 Oktober. Yang pertama, peristiwa yang saya lewati selama 2 minggu ini yaitu pretest paket modul 2.1, kemudian mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan demonstrasi kontekstual modul 2.1. Peristiwa yang pertama yaitu pretest paket modul 2.1, saya melakukan tes awal paket modul 2.1 yang saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Di sini saya mengerjakan soal untuk mengetahui pemahaman awal modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mengikuti pretest modul 2.1, saya melakukan kegiatan mulai dari diri yang ada di LMS. Pada kegiatan ini, membuat refleksi individu dengan 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, membayangkan kelas yang saat ini saya ampu dengan segala keragaman murid. Kemudian, bagaimana cara melayani tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengakomodasi tantangan dari keberagaman. Peristiwa selanjutnya yaitu eksplorasi konsep. Pada kegiatan eksplorasi konsep dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu mandiri. Pada kegiatan eksplorasi konsep mandiri, calon guru penggerak menjawab 4 pertanyaan pemantik, yaitu informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel setelah melihat video yang ada di LMS. Yang kedua, gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat. Yang ketiga, meminta pendapat apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan, mengapa. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi, apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel. Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan eksplorasi konsep diskusi. Pada kegiatan eksplorasi konsep bagian diskusi, calon guru penggerak menjawab ada 6 pertanyaan pemantik, kemudian mendiskusikan dengan rekan guru calon guru penggerak lainnya di LMS. Setelah kegiatan diskusi di LMS yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, dilanjutkan pada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi yang pertama itu dilakukan dengan membagi kelompok kecil dan mendiskusikan mengenai pembelajaran di SMP dan SMA, menganalisa apakah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kegiatan di ruang kolaborasi yang kedua pada hari berikutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan mendiskusikannya dengan kelompok lain. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan ruang kolaborasi selama 2 hari. Pada kegiatan ruang kolaborasi ini, calon guru penggerak mendiskusikan bagaimana menyajikan pembelajaran berdiferensiasi guna memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kegiatan selanjutnya setelah dari ruang kolaborasi, calon guru penggerak melakukan demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, menguploadnya di LMS dan mendiskusikan dengan rekan calon guru penggerak lainnya.
Adapun bahasan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi. Refleksi yang kedua adalah perasaan saya setelah mempelajari modul 2.1. Saya bersyukur mendapatkan ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani proses profesi sebagai guru. Modul 2.1 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun sebelumnya saya sudah melaksanakan sebagian dari apa yang dijelaskan pada materi modul 2.1 ini. Di modul ini saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi semakin membuat saya paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan mempelajari ini, saya konsisten menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 2.1 yaitu ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil pelajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Kemudian, strategi diferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten, saya mengacu pada pemetaan kebutuhan murid. Guru menyajikan beragam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana jalannya sebuah pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Diferensiasi produk mengacu pada produk yang dihasilkan sebagai unjuk kerja sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat yaitu penerapan. Saya juga akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya guru IPA, saya akan lebih sering menggandeng guru IPA lainnya untuk mencocokkan materi yang diperlukan sehingga kerjasama antar guru dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, saya ingin mengimbaskan praktik baik saya agar keberpihakan pada murid terlaksana di sekolah saya. Demikianlah pemaparan jurnal refleksi dini mingguan modul 2.1. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kita sebagai seorang guru harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.